Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Blandina Manuni, biasa dipanggil Andina. Saya dari semester 2A tingkat 1. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan cara mengajar. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita awali pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami anak-anak-Mu haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kami kali ini, Tuhan, kami mohon lindungilah kami semua, agar pertemuan ini berjalan dengan baik, dan apa yang akan kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang katekese umat. Baik, saya akan menjelaskan arti dari PKKI. PKKI adalah pertemuan kata-ketik antar keuskupan seluruh Indonesia. PKKI yang pertama dimulai pada tahun 1977, yaitu muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. PKKI yang kedua pada tahun 1980, yaitu kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PKKI yang pertama agar lebih operasional. PKKI yang ketiga tahun 1984, yaitu pembinaan pembina katekese umat. PKKI yang ke-8 tahun 2004 masih berbicara tentang katekese umat. PKKI yang kedua menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok. Yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antar anggota umat atau kelompok melalui kesaksian. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda, pengantara kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dalam pelancar atau fasilitator. Yang kedua, membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman kita sehari-hari. Berdasarkan rumusan PKKI tersebut, nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek katekese umat, yaitu umat atau peserta. Yang kedua, berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Ketiga, dilakukan dalam katekese umat, yakni saling membantu atau sharing, menggali makna hidup dan terang Injil. Yang keempat, hasil yang diharapkan menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan. B. Tujuan katekese umat. Yang pertama, membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman atau mengandalkan pertobatan hati. Yang kedua, membentuk dan membina jemaat Kristiani
mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. C. Proses katekese umat. Yang pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai katekese umat, yakni Allah menyapa manusia melalui situasi hidupnya yang konkret. Langkah kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Firman Allah mempunyai peran amat penting dalam katekese umat. Langkah ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Keunggulan katekese umat. Yang pertama, katekese umat oleh umat dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. Yang kedua, selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadikan katekese umat dan gereja menjadi semakin kontekstual dan terbuka. Sekian pelajaran hari ini tentang sejarah katekese umat dan tujuan katekese umat. Baik, kita akan menutup perjumpaan kali ini dengan doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami semua aturkan rasa syukur kepadamu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat menyelesaikan perjumpaan pembelajaran kami dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pergunakan dalam hidup kami sehari-hari dan berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.